Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ketiga ini kita mencoba melakukan konfigurasi ke Kafka-nya, kemudian kita masukin langsung ke Mongo-nya supaya jadi data lake ya. Jadi di sini sebelumnya itu di Nivi-nya kita sudah sampai ambil narik data dari API-nya lewat REST client, baru kita masukin ke suatu file di lokal kita. Nanti file ini yang bakalan kita visualisasikan datanya. Nah, sekarang langsung aja kita konfigurasi dulu Kafka-nya sama Zookeeper-nya. Jadi Kafka-nya nggak bisa jalan kalau Zookeeper-nya belum jalan ya. Zookeeper overview sedikit. Zookeeper itu gunanya di Kafka itu kayak manage topik-topiknya, terus node-node-nya, controllernya, kalau ada yang fail salah satu node-nya bagaimana dia mengubah controllernya, kurang lebih kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cari sendiri, bisa browsing sendiri apa kegunaan Zookeeper, banyak banget kegunaannya, salah satunya itu. Langsung aja kita konfigurasi dulu Zookeeper-nya. Saya nyimpannya di data C, Zook. Langsung aja masuk ke konfigurasi. Nah, biasanya itu kalau baru download ya, biasanya dia zoo strip sample. Nah, kita rubah namanya, rename namanya, baru kita ubah directory tempat logs-nya mau disimpan. Nah, saya nyimpannya di sini ya. Teman-teman terserah mau nyimpan di mana, ini preferensi masing-masing aja. Portnya default aja biarin. Dan selanjutnya rubah yang itu, baru kita masuk ke sistem environment-nya supaya perintah-perintah di Zookeeper itu bisa kita akses lewat CMD langsung. Klik kanan di My Computer atau di PC, Properties, Advanced, Environment Variable. Nah, di sini kita masukin Zookeeper Home c/zook/bin, folder binnya ya dimasukin. Nah, ada juga seperti yang dijelasin video sebelumnya bahwa kita harus install juga JRE ya. JRE-nya kita bisa masukin sini. Saya double, ada Java Home sama Java Home E-nya double, banyak. Pastiin kayak gitu. Sekarang udah. Nah, kita coba run dulu Zookeeper-nya lewat CMD. Langsung aja zk server. Oke. Sampai sini Zookeeper-nya sudah jalan. Sekarang kita konfigurasi Kafka-nya supaya bisa running servernya ya. Saya nyimpennya di H, Kafka, dan masuk ke config. Nah, di config ini sedikit sharing juga. Sebenarnya kita bisa jalanin Kafka itu tanpa pakai Zookeeper yang kita download itu. Sebenarnya tetap pakai Zookeeper, cuman Zookeeper-nya langsung include dari Kafka-nya. Jadi sebenarnya di Kafka, ketika kita download Kafka, kita download juga Zookeeper-nya sebenarnya ternyata. Di sini ada Zookeeper Properties. Di sini untuk ngatur Zookeeper-nya hampir sama ya konfigurasinya. Sebenarnya tanpa kita download Zookeeper tadi, kita bisa running Zookeeper juga lewat Kafka-nya itu sendiri. Kayak gitu. Tapi yang kita butuh di sini, karena kita udah download Zookeeper-nya lewat di luar Kafka-nya, jadi kita pakai yang di luar Kafka aja ya. Yang di sini kita murni pakai Kafka-nya aja. Jadi yang perlu di setting itu server. Nah, baru sama log directory-nya begini. Default-nya biasanya kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa rubah jadi kayak gini. Ini di komen. Nah, kalau udah, tinggal jalanin Kafka servernya. Di sini saya udah list komen-komen yang biasanya dipakai, yang komen-komen yang general, biasanya sering dipakai. Itu ada. Nah, ini untuk running Zookeeper dari Kafka-nya sendiri. Kalau ZK server itu kan untuk running Zookeeper-nya
yang kita download. Kalau yang untuk dari Kafka-nya sendiri kita bisa running pakai perintah ini. Dan untuk running Kafka servernya bisa pakai yang ini. Kemudian buat topik, ngelist topiknya apa aja yang sudah dibuat. Kemudian nge-publish suatu, buat instan subscribernya. Nah, yang pertama itu kita buat dulu yang ini ya. Nah, kita buat dulu servernya, running servernya. Masuk lagi ke CMD. Masuk ke CMD. Masuk ke directory Kafka-nya. Dan biar mudah langsung paste aja ya. Baru tinggal enter. Enter, tunggu sebentar. Udah ya, Kafka-nya udah running. Sekarang kita coba lihat topik apa aja sih yang ada di Kafka-nya. Atau kita buat topik dulu aja ya. Masuk ke CMD. Sama lagi, masuk ke Kafka-nya. Baru kita buat topiknya. Nah, buat topiknya ini tinggal copy paste aja. Cuman rubah nama topiknya mana. Ini kita buat topiknya, kita ubah aja namanya. Kita buat YouTube topik, enter aja. Nah, YouTube topik sudah dibuat ya. Kemudian kita coba lihat list topiknya. Kalau kita perhatiin di sini komen-komennya itu selalu lewat Zookeeper ya. Create, ngelist topiknya. Nah, sebenarnya kayak saya jelasin sebelumnya bahwa Zookeeper tuh gunanya kayak gitu untuk manage topik yang ada di Kafka dan lain-lain. Banyak banget sih kegunaannya. Teman-teman bisa baca, saya juga baca sih di internet. Salah satu kegunaannya gitu. Nah, langsung aja kita coba lihat list topik yang sudah kita buat apa aja. Langsung aja. Ini kalau teman-teman rubah ininya ya, rubah si localhostnya, portnya, ini tinggal diganti aja. Nah, di sini saya udah nyoba beberapa kali ada data lab YouTube, tapi yang kita buat tuh yang T-nya besar ya, sengaja dibesarin biar beda. Langsung aja sekarang kita coba buat produsernya untuk nge-publish di topik YouTube itu. Kita rubah dulu. Kita rubah view T besar ya. Oke. Oke. Di sini gitu aja. Nah, tandanya dia sudah berhasil. Bentar. Kenapa kayak gini? Yes. Bermasalah sama lognya. Kita coba hapus lognya.
hapus locknya. Nanti ini locknya tergantung teman-teman, kadang-kadang emang Kafkanya error di situ ya, di lock gini. Nanti teman-teman bisa hapus aja locknya. Ini keluar aja, ini keluar juga. Kita cuman punya Nivi sama si zookeepernya ya. Biar make sure aja kita close zookeepernya, kemudian kita buat ulang semua. Jadi kalau dapat error kayak gitu, hapus locknya aja ya, bisa dihapus locknya aja, dan di zookeepernya juga kita hapus aja locknya. Ya, kita rubah di sini. Oke, sekarang cmd zk server. Oke, sekarang masuk cmd lagi, kita running Kafka-nya. Alhamdulillah. Nah, udah running. Baru kita coba lihat list topiknya aja dulu ya. Topik yang kita buat tadi tuh masih ada atau udah hapus, karena kita sudah hapus lognya tadi ya. Nah, ternyata kosong ya. List topiknya kosong karena kita hapus lognya. Sekarang kita coba buat ulang topiknya. Kita buat perbaiki aja dulu. Oke, biar mudah di copy aja. Nah, udah ya. Sekarang kita udah buat topiknya. Nah, sekarang cuma ada satu list topik yang jalan, yang ada di Kafka-nya, karena tadi kita hapus lognya ya. Jadi nggak apa-apa biar nggak di-cut ini videonya, biar Jadi sebenarnya kalau kadang-kadang kalau dia error Kafka-nya itu, kadang kita butuh ngapus log yang ada, kayak gitu. Selanjutnya, habis itu kita coba buat produser yang nge-publish ke topik itu ya. Coba aja. Oke. Nah, ini produsernya ya. Coba kita hide. Oke. Sekarang kita udah nge-publish message hi ke YouTube topik. Nah, cuman kita belum punya produsernya, instant produsernya. Kita coba instant consumernya ya. Kita buat instant consumernya aja. Ini kita rubah jadi YouTube juga. Oke, masuk ke cmd lagi, cd langsung aja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita pakai komen ini, terus ada from beginning, dia bakalan fetch, ngambil semua message yang pernah dikirim di topik tersebut. Kan ini dia subscribe-nya belakangan ya, karena subscribe-nya belakangan, biasanya kan message yang sebelumnya ketinggalan kan. Nah, cuman kalau kita kasih comment from beginning, dia bakalan ngambil message sebelumnya juga. Coba kita instan lagi, buat satu instan lagi dari cmd untuk subscribe ini, tapi jangan pakai from beginning, biasa aja. Coba dilihat. Nah, kayaknya ini udah. Jadi kita coba
buka. Ini 2 instan yang subscribe topik data lake kita. Cuman karena nggak pakai from beginning, dia nggak muncul message hi-nya, karena dia walaupun karena dia terlambat. Tapi ini karena pakai from beginning, dia ngambil semua message sebelumnya juga dari awal dibuat ketika ketika topiknya dibuat. Nah, sekarang dari sini kita masuk ke sini ya. Nah, ini kita coba hai, ini Kafka. Nah, ini kan kelihatan dia jalan, yang satu kayak gini. Nah, berarti kita udah berhasil buat running Kafka-nya ya. Udah cukup kayak gini aja. Sekarang setelah kita sudah konfigurasi Kafka-nya, sudah running servernya, zookeeper-nya, sekarang yang kita lakuin, kita buka Nivi-nya, baru kita konfigurasi di sana. Langsung aja. Sekarang kita ambil prosesor, kita ambil Kafka, ambil publish Kafka. Nah, kita konfigurasi dulu. Alhamdulillah. Tinggal konfigurasi itu biasanya kalau kita nggak rubah-rubah apa-apa yang dikonfigurasi di Kafka-nya ya, tinggal masukin topik aja sih. Simple. youtube.topic. Oke. Gitu aja. Tinggal apply. Nah, kita ambil aliran data dari sini kan, dia nge-hit REST client, baru dari sini masuk, dia bakalan nge-publish Kafka-nya ke Kafka ya. Cuman data JSON-nya ini masih bentuknya satu, belum ke split, jadi kita butuh prosesor split JSON untuk nge-split datanya. Nanti teman-teman bisa lihat aja. Oke, kita sambungin dulu. Sambungin ke sini. Nah, ininya kita masukin dolar ya. Apply. Oke, di sini yang perlu biasanya kalau error ya, biasanya kalau dia ini tandanya error ya kalau dia begini. Biasanya ketika ngubungin itu kita perlu centang yang ini. Oke. Nah, kita udah dapat ini. Kemudian kita publish ke Kafka. Oke, gitu aja. Dan seperti biasa harus dicentang juga ininya. Nah, udah. Sekarang coba kita lihat. Ini instan-instan yang subscribe di topik data lake kita itu ada ini. Nah, 2 ini. Nah, gimana caranya? Oh, gini. Ini aja. Kita nyontohin aja. Nah, sekarang kita coba running Kafka kita. Jangan lupa nyalain XAMPP-nya ya. Di sini. Oke. Kita lihat. Tunggu dulu. Ini udah masuk. Queue-nya itu ada satu ya, entry-nya itu satu, besar anunya itu 25 mega. Ini untuk ukuran teks doang ini besar banget ya, 25 mega. Dia masuk ke sini. Nah, kalau kita lihat queue-nya satu ya. Nah, sekarang coba kita start split JSON-nya. Kita lihat split JSON-nya. Ini udah bener nggak? Properties-nya YouTube. Oke. Nah, kalau kita lihat queue-nya itu ada 1146, artinya satu queue tadi dipecah lagi jadi 1146 data.
Nah, baru dari sini kita coba running. Kalau dia benar hasil di sini bakalan hasil di Nivi-nya ketika dia nge-publish bakalan muncul di CMD-nya ya, karena dia instan yang nge-subscribe topiknya. Nah, Nivi ini kan sekarang dianggapnya sebagai produsernya ya, atau nge-publish satu satu message ke topik YouTube. Coba start aja. Nah, langsung jalan ya. Banyak banget ini datanya. Kalau kita lihat di yang satunya lagi hampir sama. Nah, begini. Ini data yang dimasukin. Sampai sini kita sudah berhasil nge-publish ke Kafka-nya ya. Langsung aja. Karena dibatasin size-nya ya. Ini bisa diatur sebenarnya yang ini. Langsung aja sekarang kita masukin, kita buat Nivi sebagai sebagai subscriber instan yang nge-subscribe si topiknya. Pertama kita buka prosesor lagi as usual, kemudian Kafka, consume Kafka. Nah, ini tinggal diatur aja, topik name-nya masukin aja seperti biasa, youtube.topic. Oke, terus grup ID-nya masukin satu aja. Nah, ini si ini nih nggak bisa from beginning, ada konfigurasi di belakangnya ya. Dia nge-subscribe sesuai message yang dia terima ketika setelah subscribe. Jadi nggak kayak tadi bisa from beginning dari awal semua data yang diambil. Jadi jalanin. Kemudian dari sini dia ambil data dari Kafka-nya, baru dia masukin ke MongoDB-nya. Nah, sekarang langsung kita cari, bisa nyari sini. Ya udah, kita cari Mongo. Ini dihilangin. Nah, put Mongo. Nah, prosesornya put Mongo, kita pakai put Mongo. Sambungin dulu. Seperti biasa harus di setting error sama suksesnya. Nah, sekarang itu yang kita butuhin, ubah dulu aja. Kita kalau mau config harus stop dulu ya, harus stop baru kita rubah konfigurasinya. Stop dulu semua dari atas. Sebentar. Bisa. Oke. Udah mati semua. Kemudian untuk Mongo kita konfigurasi lagi. Yang kita butuh konfigurasi itu cukup 3 ini. Nah, Mongo Yuri-nya tuh bisa dapat di mana? Defaultnya itu, atau kalau mau ini teman-teman bisa buka di Robo 3T yang udah di download. Nah, di sini localhost 27017, kita connect aja sekalian bisa lihat ya. Nah, remove all dokumen. Drop collection.
Oke. Selanjutnya localhost 27017 ya. Di sini mau nguyurinya localhost 27017 / YouTube, samain sama nama si database-nya ya. Sini kita tambahin MongoDB. Saya agak lupa ini, kalau error ya tinggal ini aja atau gini aja. Database name-nya YouTube, collection name-nya terserah. Kalau dia collection name-nya nggak ada di si database ini, dia bakalan nge-create sendiri otomatis. Data lake for Oke, gitu aja. Sekarang kita coba jalanin, coba aja. Nah, kalau kita lihat ya, string must start with MongoDB .2// Oke, tinggal stop dulu, sorry. Ingat kalau mau konfigurasi harus di stop dulu. Stop MongoDB .2// Oke. Jadi kita harus jalanin dulu, running dulu instan yang subscribe di si Kafka-nya, biar ketika message-nya masuk langsung di broadcast ke dia juga, ke Nivi-nya juga. Jadi kita running dulu sih ininya. Start. Oke. Sekarang kita start ini. Kita coba lihat. Tungguin aja karena datanya besar. Ini 2 mega aja lumayan lama, apalagi data aslinya ya. Yang kita langsung hit ke API-nya. Kita split. Masih belum jalan di sini, masih belum kelihatan. Split datanya. Udah ya. Kemudian start. Bismillah. Kita lihat di sini kalau udah masuk datanya, queue-nya udah kosong. Kita lihat di sini ya. Oke. Nah, udah masuk segini, 4 mega lebih data yang diiniin. Nih dia masuk. Nah, udah berhasil ya, artinya udah masuk segini. Kita coba lihat di MongoDB nya, masuk ke YouTube. Nah, kita sudah punya data lake for YouTube. Kita coba lihat. Oke, kita sudah punya ini. Udah gini aja. Sampai sini kita sebenarnya udah buat data lake-nya kan, sudah nyampe sampai simpan datanya ke MongoDB-nya, ke storage-nya. Jadi kalau ada banyak sumber datanya, tinggal buat kayak gini juga, di copy aja semuanya, baru tetap aja semuanya bakalan ke store di satu collection ini. Kita coba ganti ini get meet,
kita ganti ininya. Stop dulu, sorry, stop. Oke. Nah, sama masalahnya, datanya lebih dari 4 mega. Oke, langsung aja kita config. Kita ambil ini kan data meetup, kita ambil density. Coba kita lihat, saya lupa endpointnya apa. Density ini instan-instannya kita hapus aja, close aja ya, biarin satu aja, biarin ini aja. Kita lihat get density JSON. Oke. Nah gitu aja. Start. Nah, queue-nya ada 7. Start lagi. Jalan nggak deh. Kita lihat. Udah masuk. Sekarang kita coba lihat data lake for YouTube. 50 ya. Oke. Di sini coba kita running ulang di objek 1-50. Ini udah masuk semua sih harusnya. Bakalan kelihatan kalau kita coba tes. Stop dulu. Tidur data log for YouTube. Oke, apply. Start. Ini stop dulu. Coba jalanin. Udah, baru kita publish ke Kafka-nya. Kita lihat queue-nya sudah kosong. Udah masuk. Sekarang coba kita refresh yang ini. Nah, ini
4 field. Selanjutnya kita coba ganti sekarang, stop lagi. Pakai get mid yang tadi. Kita start. Tungguin aja lagi. Ini biar kelihatan ya. Maksudnya kalau kita pakai di sini, entah kenapa datanya si Robo ini nampilin cuma 50 data aja. Sisanya nggak kelihatan ya. Makanya lebih baik biar kelihatan si data yang pertama masuk itu. Nah, berarti udah masuk ya di sini ya. Ya udah. Kalau di sini kelihatan bahwa data meetup sama data intensitasnya itu jadi satu storage gitu. Nah, ini kalau dilihat ini data si ininya ya, si intensitasnya, data dari sumber data yang pertama. Nah, kalau yang 10 field ini dia adalah dari RSVP-nya kayak gitu. Jadi di sini udah jadi data lake-nya ya. Ini udah beres data lake-nya kayak gini. Jadi skemanya ini udah bukan skema base lagi, dia udah satu storage ini udah nyimpan banyak macam skema. Maksudnya skema dari dua sumber data itu, skema yang pertama kayak gini sama yang skema yang kedua kayak gini. Nanti jadi ini kan data ini semua udah disimpan di satu storage. Anggapan ini analoginya kayak danau data gitu. Terus ketika siapa saja yang mau pakai ini semua data yang ini, nanti dia bakalan filter. Contohnya mau buat data warehouse atau BI, nanti mereka bakal melakukan ETL seperti yang di video sebelumnya, bahwa nanti ini jadi sumber datanya di ETL, baru di extract, ditransform, disesuaikan skemanya seperti apa yang dibutuhin di data warehouse-nya, baru nanti download ke data warehouse-nya. Jadi tetap aja ini masih raw datanya, masih harus difilter lagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Entah mau mandi, entah mau pakai minum, pakai apa segala macam, entah mau buat jadi BI atau machine learning dan lain-lain. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil buat data lake-nya ya. Jadi udah beres semuanya. Sekarang tinggal kita visualisasi data sama coba query-query sederhana di MongoDB. Ya gitu aja untuk video kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan masih kurang jelas atau mau berdiskusi, ada penjelasan saya yang kurang tepat, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.